Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya Pak Aftona Amruhuda dalam pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, sekarang tanggal 16 Agustus, berarti besok tanggal 17 Agustus. Memperingati hari apa anak-anak? Yap, betul sekali, memperingati hari kemerdekaan. Walaupun tidak semua dari kita bisa merayakan kemerdekaan dalam bentuk upacara, tetapi paling tidak kita tetap bisa merayakan secara daring di rumah masing-masing. Jadi, untuk anak-anakku, selamat kemerdekaan bagi kita semua. Walaupun kita tidak merayakan secara langsung, paling tidak kita tetap bisa merayakan dengan cara yang positif. Salah satunya yaitu dengan tetap mematuhi protokol yang ada. Baik, untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang mengatur paragraf. Kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Ya, kita kemarin belajar tentang modifikasi tulisan. Nah, sekarang Bapak sudah siapkan. Ini di depan layar kalian ada salah satu contoh dari koran. Ya, betul. Koran apa? Koran Kompas. Nah, jadi di sini Bapak bukan promosi koran ya. Jadi, Bapak ingin menjelaskan. Di koran ini, kita sekarang akan coba mencari tentang paragraf. Nah, pasti dari kalian sudah ada yang tahu apa itu paragraf. Nah, jadi paragraf itu adalah beberapa kalimat yang dijadikan menjadi satu. Itu adalah paragraf. Nah, sedangkan hari ini kita akan belajar tentang mengatur paragraf. Nah, kita lihat di koran. Koran yang sudah Bapak siapkan di sini. Kita akan belajar tentang mengatur paragraf. Dan di koran ini, coba kita zoom sedikit. Nah, oke. Di koran ini kita bisa melihat beberapa paragraf. Kalau kita sematkan lebih jelas, bahwasanya ada paragraf yang berbeda-beda di sini. Coba kalian lihat paragraf di sini. Perjalanan panjang menuju pengabdian kedua. Paragraf yang ini. Di paragraf ini, di bacaan yang ini, nah di paragraf ini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 paragraf. Nah, di 9 paragraf ini kalau kita lihat paragrafnya tuh dia di sini di sebelah kiri ini lurus. Kalian bisa lihat lurus. Maksudnya lurus itu apa, Pak? Maksudnya lurus di sini tuh dia rata. Di sebelah kiri rata. Tapi kalau kita lihat di sebelah kanannya di paragraf ini, sebelah kanannya tuh tidak rata. Ada yang dia di sini, terus ada yang seperti menjorok ke sebelah kiri, ada yang menjorok lagi sebelah kiri, ada yang masuk lagi, maksud Bapak masuk ya. Ada yang masuk sebelah kiri, kita bisa lihat di sini juga. Ada yang dia di sini, terus ada di sini, terus ada yang masuk lagi sebelah kiri lagi. Nah, ini disebut dengan paragraf rata kiri. Kalau kita lihat lagi, di paragraf ini, ada satu paragraf ini, kita bisa lihat di sini kasus Trisakti, oke. Paragraf di sini rata ya. Paragrafnya rata kiri, tapi kita lihat di kanannya, di sini juga rata. Sedangkan di sini dia tidak rata, tapi di sini rata. Oke. Jadi, oh ya, sama satu lagi, kalau kita lihat di sini, harian untuk umum terbit sejak 28 Juni 1965. Oke. Kalau kalian lihat di sini, dia di sebelah kiri itu tidak rata, tapi di sebelah kanan pun juga tidak rata. Kok bisa sih, Pak, seperti itu? Nah, kita akan belajar tentang mengatur paragraf. Kenapa bisa seperti ini? Sebelah kiri tidak rata, kanan tidak rata. Kenapa bisa seperti ini? Sebelah kirinya rata, tapi kanannya tidak rata. Dan kenapa bisa seperti ini? Sebelah kiri dan kanannya sama-sama rata. Bagaimana caranya? Oke. Ini contoh. Nah, kita akan belajar tentang mengatur paragraf. Nah, mengatur paragraf itu ada di tab home. Grupnya grup paragraf. Nah, grup paragraf di sini ada 4 icon. 4 icon inilah yang akan kita gunakan untuk mengatur paragraf.
yang sudah Bapak jabarkan ke dalam tabel. Oke, Bapak zoom out dulu. Oke, akan kita pelajari di 4 icon ini. Yang pertama, icon yang sebelah kiri. Ada namanya icon simbolnya ini ya. Namanya rata kiri, bahasa Indonesianya rata kiri, tapi kalau bahasa Inggrisnya Elegant Text Elegant Text Leaf. Jadi di sini icon ini berguna untuk tulisan akan dibuat rata kiri. Rata kiri, kalau kita lihat teksnya ini rata kiri, tapi kanannya tidak rata. Nah, contohnya Bapak sudah siapkan sebuah paragraf. Oke, coba kita jadikan satu frame. Coba bisa kayak oke, bisa. Oke. Di sini akan coba Bapak buat dia rata kiri. Caranya gimana, Pak? Bisa kita klik manual ikonnya. Kita klik. Nah, jadi dia. Dia rata kiri. Kirinya rata, kanannya tidak rata. Atau bisa kita ulang ya. Atau bisa kita gunakan Ctrl L. Coba Bapak klik ya. Ctrl L. Nah, sama. Ctrl L atau kita klik icon ini itu perintahnya untuk rata kiri. Paham? Oke. Selanjutnya ada namanya rata tengah. Atau bahasa Inggrisnya center. Gunanya atau fungsinya untuk tulisan akan ditempatkan di tengah. Bisa kita klik keyboardnya Ctrl E. Oke, yang pertama kita coba klik di sini. Oke, dia berada di tengah-tengah. Kalau kalian lihat, dia berada di tengah-tengah. Di sini dia menjorok ke sini, masuk ke kanan. Di sini dia masuk ke kiri. Kalau kita lihat, dia berada di tengah-tengah. Yang ini ya, dia berada di tengah-tengah. Sama seperti sangat indah ini, tulisan sangat indah. Ini dia berada di tengah-tengah, tidak ke kiri pun tidak ke kanan. Nah, kalau di koran kita bisa lihat contoh di sini. Tulisan ini harian untuk umum. Ini dia ada di tengah-tengah. Ini juga ada di tengah-tengah juga. Nah, seperti itu. Atau kita bisa juga coba dengan Ctrl E. Bapak tekan ya, Ctrl E. Sama, perintahnya untuk rata tengah atau center. Oke, selanjutnya ada juga yang namanya rata kanan. Rata kanan ini adalah kebalikan dari rata kiri. Fungsinya adalah untuk tulisan akan dibuat rata kanan. Coba kita klik ini ya, rata kanan. Elegant Text Right, rata kanan. Jadi kanannya rata, kirinya tidak rata. Kebalikan dari ini, rata kiri. Oke, atau kita bisa klik Ctrl R. Nah, sama saja. Dan yang terakhir ada namanya rata kiri kanan, atau bahasa Inggrisnya justify, rata kiri kanan. Gunanya untuk tulisan akan dibuat rata kanan dan kiri. Caranya bisa kita klik ikonnya. Nah, atau bisa kita klik Ctrl J. Nah, sama kan? Rata kanan kiri. Kanannya rata, kirinya rata, kanannya pun rata. Contohnya kalau di koran, nah kita bisa lihat di sini. Di sini kirinya rata, kanannya pun rata. Ini juga di sini. Ini hampir semuanya itu rata kiri kanan. Justify. Oke. Baik. Hanya itu saja ingin Bapak sampaikan untuk mengatur paragraf. Untuk tugas yang belum dikerjakan yang kemarin,
yang tentang modifikasi tulisan. Yang tugas kedua, yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Minggu depan kita akan belajar, minggu depan akan Bapak beri tugas untuk mengatur paragraf. Oke, jadi tetap jaga kesehatan anak-anak, tetap patuhi protokol yang ada, dengan apalagi sekarang wabah corona tuh sedang di puncak-puncaknya ya. Apalagi Kalimantan Utara sudah berada di posisi kedua tertinggi setelah Jakarta. Jadi bisa dibayangkan betapa ngerinya tuh corona. Nah, tetap patuhi protokol yang ada, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Kalaupun kita harus keluar, tetap pakai maskernya anak-anak ya. Terima kasih, selamat pagi, dan jaga kesehatannya. Sekian.